Yang dimaksud dengan fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fitnah artinya ujian, pertanyaan. Ya. Semua orang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir kecuali orang yang mati syahid. Kafa bi barakati suyuf fitnah. Ya. Sungguh cukup bagi mereka kilatan-kilatan pedang yang mereka hadapi tatkala jihad itu sebagai fitnah. Sehingga tatkala mereka masuk kuburan tidak perlu lagi ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Adapun selainnya kaum mukminin secara umum akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan cuma 3. Mar rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa madinuk? Apa agamamu? Ya. Wa man nabiyyuk? Siapa rasulmu? Siapa nabimu? 3 pertanyaan. Dan seorang menjawab tatkala itu bukan dengan hafalan tapi dengan keimanan. Bagaimana seorang minta kepada Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah mengatakan bahwasanya Allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman tatkala di dunia dan tatkala di akhirat. Di antaranya tatkala ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, Allah akan kokohkan dia sehingga dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah hafalan. Kalau masalah hafalan semua orang bisa jawab. Orang kafir pun kalau kita tanya siapa Tuhannya umat Islam, mereka akan jawab Allah. Apa agamanya orang Islam? Orang kafir manapun tahu agamanya Islam. Siapa nabinya umat Islam? Semua orang kafir hafal bahwasanya nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Ateis pun hafal, PKI pun hafal, semuanya hafal. Tapi waktu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, mereka tidak bisa jawab kecuali keimanan. Kenapa? Begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya malaikat munkar dan nakir, membuat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang munafik akan menjawab, sami'tu nas yaqulun, Orang munafik mereka kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waktu mereka ditanya, mereka pernah ingat file mereka ada tapi mereka buka file tersebut tidak mampu untuk membuka file tersebut. Sehingga mereka mencoba untuk mengingat mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Akhirnya dihantam oleh malaikat munkar dan nakir, ya. Jadi menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah dengan keimanan, bukan dengan hafalan, ya. Jangan kasih masuk kertas dalam kuburan, contekan tidak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Seorang hanya bisa jawab dengan apa? Dengan iman. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia akan mendapatkan namanya azab kubur. Kalau dia bisa jawab, maka dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur adalah alam yang tersendiri, tidak bisa dikiaskan dengan alam-alam yang lain. Kita dalam kehidupan ini ada beberapa alam. Alam tidur ada. Alam nyata sekarang ada seperti sekarang ini. Ada namanya alam barzakh, ada namanya alam akhirat. Ini masing-masing alam tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Masing-masing punya spesifik yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tidak usah kita berbicara dengan tentang alam barzakh. Kita bicara tentang alam tidur. Alam tidur saja kita enggak ada yang bisa menjelaskan dengan ilmiah tentang apa itu namanya alam tidur. Tetapi seorang tatkala tidur dia merasakan hal-hal yang luar biasa. Terkadang dia bangun dalam kondisi ketakutan, terkadang keringat basah tubuhnya, ya. Terkadang dalam kondisi wajah berseri-seri, terkadang bahagia, terkadang mimpi indah, terkadang mimpi buruk, seakan-akan dia di alam nyata. Ternyata alam apa? Alam tidur. Ternyata alam tidur. Tiba-tiba seorang bermimpi dalam tidurnya dia berpoligami. Begitu dia bangun dia ketakutan, minta maaf sama istrinya. Maaf, tadi malam saya ini dipoligami. Dalam mimpi saja takut, apalagi di alam nyata. Baik. Ini alam tidak bisa dikiaskan. Nah, kebanyakan orang sesat dalam masalah alam barzakh karena mereka mencoba mengkiaskan alam barzakh dengan alam nyata. Dan itu kesalahan yang fatal. Karena tidak bisa dikiaskan antara alam yang satu dengan alam yang lainnya. Contoh dalam hadis Nabi SAW jelaskan bagaimana siksaan terhadap sebagian orang dalam alam barzakh. Waktu Nabi SAW dimimpikan bertemu dengan 2 orang. Kemudian Nabi SAW melihat ada seorang yang sedang duduk, kemudian satunya berdiri, kemudian mengambil besi kalub, besi yang tajam, kemudian merobek dari bibirnya sampai ke lehernya. Kemudian dia pindah merobek lagi sebelah sini. Kalau sini dirobek maka sini sudah sembuh. Dia pindah lagi ke sebelah sini, robek sini sembuh, dan terus begitu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti itu alam barzakh. Karena hari kiamat azab yang lain lagi. Disebutkan dia disiksa sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Maka dikatakan inilah orang yang dia berdusta, yakdzibu kadzbah, dia berdusta satu dusta saja. Fatablugul afaq. Maka kedustaan ini akhirnya sampai ke sepenjuru dunia. Satu dusta saja membuat dia bisa diadab di alam barzakh dengan azab yang sedemikian mengerikan.
Kalau zaman dahulu orang mau dusta susah. Ya, sarana komunikasi tidak ada, media sosial tidak ada. Seorang berdusta dia harus sewa orang untuk naik kuda, bohong ke sana, bohong ke sini, supaya bisa tersebar kedustaannya di seluruh alam semesta. Kalau sekarang orang mau dusta tersebar ke alam semesta gampang. Tinggal bikin pernyataan, tinggal berita palsu, kemudian enter, masuk ke di media sosial, tersebar di seluruh alam semesta. Kemudian dia diadab oleh Allah dengan adab seperti ini. Waliyadzubillah. Maka seorang hati-hati. Di zaman modern sekarang ini, jangan sampai dia sembarang berdusta. Kalau dia sengaja berdusta, kemudian disebarkan, dibaca di seluruh penjuru dunia, maka dia terancam dengan adab yang sangat pedih. Contohnya lagi Nabi SAW melihat ada seorang yang tidur bersandar di atas lehernya, kemudian yang satu berdiri mengambil batu, melemparkan batu tersebut kepalanya pecah, batunya menggelinding. Orang tersebut berjalan mengambil batu, kepala yang pecah tadi normal kembali, dia lempar lagi hancur. Terus demikian sampai hari kiamat. Nabi bertanya, "Man hada?" Siapa ini? Ini orang yang Allah ajarkan Al-Qur'an, di malam hari dia tidak baca sampai lupa, di siang hari dia tidak mengamalkannya. Maka diazab oleh Allah di alam barzakh. Satunya lagi Rasulullah melihat ada seorang yang di sungai darah. Dia berusaha untuk keluar dari sungai darah tersebut. Sementara di pinggir sungai ada orang megang batu, melempar dia, kemudian mengenai mulutnya, kemudian dia mundur lagi. Dia mau keluar lagi, mengenai mulutnya, mundur terus sampai hari kiamat. Siapa ini? Dikatakan inilah pemakan riba, akilur riba, pemakan riba. Ada sungai darah. Yang satunya lagi Nabi SAW melihat sekelompok orang, kemudian dikumpulkan dalam semacam tanur, yaitu tempat tungku yang besar, di bawahnya, di atasnya sempit. Laki telanjang, wanita telanjang dibakar di situ. Dibakar dari bawah, kalau sudah sampai ke atas apinya mati lagi, turun lagi, dibakar lagi, dan itu sampai hari kiamat. Mereka adalah lelaki pezina maupun wanita pezina. Itu semua alam barzakh. Sehingga ini dalil bahwasanya alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Seorang mengatakan, "Ustaz, kuburan sempit bagaimana? Ada sungainya, ada ininya, ada tungkunya." Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Alam tersendiri yang seorang tidak boleh mengkiaskannya dengan yang lainnya. Dan saya ingatkan kepada hadirin, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan tentang faedah iktikaf. Kenapa kita perlu untuk iktikaf? Dia menyebutkan agar seorang terbiasa untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan keluarga kita. Kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tapi latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan iktikaf. Latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala berdua-duaan dengan Allah. Di antaranya dengan iktikaf, di antaranya baca Quran sendiri, di antaranya tatkala salat malam. Latih diri kita. Kenapa? Karena waktu kita akan banyak di alam barzakh. Tidak ada yang menemani Anda. Tidak ada teman-teman Anda menemani Anda. Anda hanya sendirian tatkala itu. Kalau Anda tidak terbiasa berbahagia dengan khalwat bersama Allah, Anda akan repot tatkala di alam barzakh. Padahal keberadaan Anda dalam alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan Anda tatkala di dunia. Maka seorang melatih diri untuk berkhalwat, berbahagia tatkala dia salat malam, tatkala dia baca Al-Qur'an, ya. Agar dia terbiasa untuk berbahagia tatkala bersendirian. Karena kalau Anda sudah meninggal, enggak ada yang temani. Omong kosong, ada yang bilang, "Wahai suamiku, kita hidup sehidup semati." Omong kosong. Kalau istrinya meninggal, apakah suaminya mau menemani dia dalam kuburan? Tidak. Ntar lagi suaminya kawin lagi. Itu benar, itu kenyataan. Nabi SAW mengatakan, lihat ba'ul mayit salas. Mayat akan diikuti oleh 3. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji al-ithnan, 2 akan kembali. Hartanya tidak akan dia bawa. Kemudian keluarganya akan meninggalkan dia. Benar, istri kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Benar, anak kita nangis-nangis waktu kita meninggal. Tapi apakah mereka mau dikubur bersama kita? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Kita akan sendirian dalam alam barzakh. Kalau kita tidak terbiasa berbahagia dengan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan repot di alam barzakh. Maka seorang berusaha untuk melatih diri berbahagia tatkala sendirian. Buka Al-Qur'an meskipun tidak ada yang lihat. Rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang tatkala bersendirian dia ingat Allah, maka dia pun meneteskan kedua air matanya. Dikarenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini alam barzakh, maka ini waktu yang cukup lama seorang menanti sampai tiba hari kiamat kelak. Kalau enggak dapat azab, dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.